Pertama, sebelum kita masuk, terkadang Allah menginginkan dalam setiap amal yang kita lakukan itu, sempurna amalan itu dan baik ketika dipraktikkan dalam kehidupan. Sehingga diantaranya dibiarkanlah kita dalam amalan-amalan itu dan diuji dengan respon orang-orang sekitaran kita. Kita ambil terapan ayat ini misal. Tuan Menteri Besar membuat satu putusan di Selangor nih. Keputusan yang baik. Sebelum ada putusan itu, dikenalnya baiklah. Wah ini baik, ini peduli, ini macam-macam, masjid negerinya bagus dan sebagainya. Tapi setelah muncul satu putusan ini, nampaklah selama ini yang tidak ada respon. Oh ternyata yang ini tak setuju, yang ini mencibir, yang ini ternyata nampaknya responnya A, responnya B, responnya C. Nah terkadang Allah kirimkan kepada kita satu kondisi, yang dengan kondisi ini kita bisa melihat sekitaran kita untuk mengetahui bagaimana keadaan lingkungan sekitar kita ini. Ya. Jadi kalau dalam hidup kita mendapatkan ujian-ujian setelah kita konsisten beramal soleh, bukan dalam arti Allah meninggalkan kita, tak suka dengan kita, bukan. Tapi supaya melihat, satu, bagaimana kesungguhan kita meneruskan ibadah kita. Yang kedua, untuk menampakkan siapa orang-orang sekitaran kita yang selama ini tak nampak tabiat aslinya. Seperti halnya Nabi SAW, kan dakwahnya belum dimulai. Nabi baru praktekkan untuk pribadinya, solat untuk sendirinya, orang dengar sekitarannya. Saat dakwah akan dimulai, ditampakkanlah oleh Allah mitigasi. Ya Muhammad, seperti ini lingkunganmu. Ini yang tak suka denganmu. Ini yang mencacimu. Ini orang yang senang denganmu. Ini yang baik padamu. Dari sini, buatlah planning bagaimana menyikapi semua itu ketika engkau memulai dakwahmu. Jadi di sini sebelum memulai sesuatu, Anda mau berangkat kerja, mitigasikan. Kemana jalannya, mana yang baiknya, mana macetnya, bagaimana tempatnya. Sebelum memulai belajar, nih tengok pelajar-pelajar kita di pondok, di university. Ya, jangan langsung datang. Mitigasi dulu. Anda mau belajar di mana? Apa yang didapatkan di situ? Berapa subjeknya? Siapa pengajarnya? Siapa dosennya? Dari situ kita siapkan sebelum datang ke tempatnya. Itulah spirit pertama saat turunnya surah Ad-Duha. Hikmahnya demikian. Dijawablah oleh Allah dengan turun surah ke-11. Berisi 40 kalimat, 40 kata, 102 huruf. Urutan surah ke-11 berisi 40 kalimat, kata, kalau kita sekarang cakap, 102 huruf. Simak baik-baik. Nabi dituduh setelah 10 surah ini, dalam usia beliau mempraktikkan dakwah masih di kisaran 40-an. Maka diturunkanlah oleh Allah 40 kalimat. Dalam surah yang ke-11, berisi 102 keistimewaan dalam setiap hurufnya yang membebaskan Nabi dari semua tuduhan, cacian, dan permusuhan, serta jaminan Allah saat kembali ke akhirat dalam kemuliaan. Urutan 11, 40 kalimat, 102 huruf. Usia Nabi 40-an, di atas 40. Kalau kita cakap di atas 40, sekitar 40-an itu arba'in namanya. Sekitar 40-an Nabi berdakwah, memulai dakwah ini, maka Allah turunkan surah dengan 40 kalimat. Berisi 102 huruf keistimewaan, yang istimewanya menjamin semua kebaikan Nabi, yang membebaskan dari cacian, dari tuduhan, dari permusuhan, sampai mengangkat derajat Nabi, bukan hanya di dunia, sampai di akhiratnya ke tempat yang terbaik. Bagaimana Allah menyampaikan itu sampai tertanam pada jiwa Nabi Muhammad, itulah yang akan kita mulai bacakan. Wadduha. Bila ada waw di awal ayat Al-Quran, lalu setelah itu ada alif lam, ada kalimat akhirnya kasrah, atau alif bengkok seperti ini, maka wawnya diartikan dengan sumpah. Ya. Misal, wasyamsi, wal asri, wal fajri. Akhir kalimatnya kasrah, i. Awalnya ada waw, artikan dengan sumpah. Biasanya kalau bersumpah itu artinya apa?
Bersumpah itu untuk menguatkan sesuatu. Bila ada orang ragu, kita kuatkan. Bila ada orang ingkar, kita bersumpah. Ustaz Adini mau datang untuk memberikan tausiah. Ah, benarkah mau datang? Maka kita kuatkan, disebut dengan huruf taukid namanya. Innal ustadz sayati. Ustadz insya Allah akan datang. Tapi bila dia ingkar, tak mungkin itulah. Dulu pun kami undang, kami jemput, tak datang lah. Maka dikuatkan dengan sumpah. Wallahi, pakai waw. Innal ustadz sayati. Wallahi, naik sumpah, ya, dan menguatkan ustadz akan datang. Allah itu tidak perlu bersumpah untuk menunjukkan semua yang disampaikannya benar. Tapi demi menguatkan pada jiwa Nabi Muhammad dan membantah semua tuduhan-tuduhan yang dialamatkan pada Rasulullah, cacian-cacian, permusuhan-permusuhan, maka cukup digunakan satu huruf sahaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa, inilah faedahnya wawul qasam dalam surah dan pembuka ayat ini, seakan mengatakan, aku tepis, aku hilangkan ya Muhammad, tanamkan pada jiwamu yang paling dalam semua permusuhan, cacian, makian, tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang ini kepadamu, aku tepis seluruhnya, itu tak benar sama sekali. Wadduha, hanya menggunakan satu huruf untuk menghilangkan seluruh tuduhan yang dialamatkan pada Nabi SAW. Ad-duha. Mengapa kalimat duha yang digunakan di sini? Setelah itu disusulkan walaili idza saja, ini. Kemudian bersumpah demi malam apabila malamnya itu sudah tenang, istaqarra wastawa, tengah malam. Saya hendak tanya sebentar, kalau yang paling enak itu cahaya mentari itu saat waktu apa? Duha. Banyak manfaat, banyak vitaminnya. Ya, kita keluar nampak saat masa Covid itu kan banyak berjemur orang luar ya. Bukankah di waktu duha? Ya, vitaminnya datang, tiba, enak ya. Itulah diilustrasikan duha ini seperti keadaan wahyu turun. Nabi menerima setiap wahyu, setiap ayat seperti merasakan cahaya duha yang enak dan nikmat. Ya, Rasulullah itu kalau turun wahyu, perasaannya itu enak, bahagia, gembira. Dan itu diwariskan pada para sahabat. Sehingga para sahabat itu begitu wahyu turun langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-Baqarah ayat 285. Saking nikmatnya, senangnya menerima wahyu, tunggu lagi kapan turun lagi ya Allah, kapan turun lagi. Saking nikmatnya seperti nikmat menerima cahaya duha. Jadi kalau umat dulu menerima Al-Quran itu sami'na wa ata'na. Umat sekarang sudah turun sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami banyak tanya lah. Ya. Nah, itu wadduha ya Muhammad. Aku bersumpah demi keadaanmu yang merasa enak, tenang, nyaman. Dengan turunnya surah-surah Al-Quran seperti engkau merasakan kenikmatan dengan cahaya duha. Aku bersumpah. Walaili idza saja. Tafsir pertama. Dan demi keadaan malam yang biasanya engkau bacakan ayat-ayat itu setelah malam itu terasa tenang saja. Istaqarra wastawa. Ya Muhammad, engkau merasa tenang, merasa enak, merasa nyaman ketika 10 surah turun. Lalu engkau biasakan baca di malam-malam ketika malam itu telah tenang saja. Aku bersumpah, kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku tepis, gugurkan seluruh tuduhan orang-orang yang mencibirmu itu, yang menuduhmu itu, yang memusuhimu itu. Mulai sekarang aku katakan, wahyu tidak terputus. Rabbu tidak akan pernah meninggalkanmu, dan tidak turunnya wahyu ini selama 12 hari, 15 hari, bukan karena aku benci kepadamu, seperti mereka tuduhkan. Bukan karena aku meninggalkanmu, seperti mereka cibirkan. Tapi Muhammad, aku ingin tunjukkan siapa orang-orang sekitaranmu ini yang selama ini terlihat baik kepadamu. Yang selama ini tidak pernah memberikan cibiran kepadamu. Yang selama ini tidak pernah menyoal engkau. Supaya saat dakwahmu dimulai, engkau sudah tahu bagaimana perilaku mereka dalam berkehidupan. Sampai di sini bisa dipahami? Satu. Ini tafsir pertama. Tafsir kedua. Wadduha.
"Wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Ya Muhammad, aku bersumpah. Ya Allah yang bersumpah lah. Tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Demi semua keadaan suka yang engkau dapati selama hidupmu. Terkhusus saat engkau menerima wahyu-wahyu itu seperti engkau merasakan cahaya duha. Wal-laili idza saja. Tafsir kedua, ataupun dalam keadaan engkau sulit, dalam keadaan engkau berduka, bersedih, seperti gelapnya malam. Ada orang kalau sedang penat, susahnya kan seperti keadaan gelap, seperti malam hari, sulit mencari sesuatu ya. Mohon maaf, kalau Anda situasi malam, tak ada cahaya, tak ada pelita sedikit pun, mudah atau sulit? Sulit. Ada orang-orang, mohon maaf sekali, bukan waktunya malam, ada banyak cahaya, tapi dia mendapatkan banyak persoalan. Ada persoalan di kantornya, ada persoalan di rumah tangganya. Serasa seperti gelapnya malam, dia jalan pun dia bimbang seperti ini. Maka turunlah ayat itu, "Wal-laili idza saja." Ya Muhammad, baik engkau dalam keadaan suka seperti mendapati cahaya duha, wal-laili idza saja, ataupun engkau merasakan kesulitan seperti dalam gelapnya malam, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan membersamaimu dalam suka dan duka, dan tidak pernah aku tinggalkan kau sikit pun dalam kehidupan. Jelas? Tafsir 3. Satu, sudah kebiasaan Nabi. Dua, dalam konteks kehidupan. Tiga, ini kaitan dengan kita. Apakah ayat ini, surat ini turun hanya untuk Nabi? Atau diberikan pula pedomannya untuk kita umatnya? Maka kita gunakan kaidah dalam ilmu Al-Quran. Dalam kaidah asbabun nuzul. Nama kaidahnya, al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Makna ayat dalam Al-Quran, sepanjang tidak dikhususkan kepada Nabi SAW hukumnya, seperti hukum berpoligami, ya, seperti hukum-hukum tertentu yang hanya khusus bagi Nabi, maka kaidahnya mengatakan bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Sekalipun ayatnya turun kepada Nabi, tapi maknanya umum, berlaku untuk semuanya, semua umat Rasulullah SAW. Jadi ayat ini Allah turunkan bukan hanya ingin menunjukkan peristiwa yang terjadi pada Rasulullah, tapi pesan dalamnya ingin diberikan pula kepada seluruh umatnya Nabi SAW, yang dalam kehidupan tak semua mengalami sukacita. Boleh jadi di antara kita yang datang pun saatnya ada yang membawa problem, ada masalah. Ada yang sedang dalam keadaan bersedih di pekerjaannya, rumah tangganya, persoalan kehidupannya. Bila dalam satu etapa kehidupan kita merasakan kehidupan yang kita rasakan tidak nyaman, membuat kita gelisah, maka kata ulama mengatakan, ulama cakap, ambil mushaf, berwudu, bukalah surah Ad-Duha. Rasakanlah ayat itu diturunkan untuk kita. Maka mulailah dengan membaca Wad-Duha. Rasakan untuk kita. Hei Adi Hidayat, aku bersumpah, demi semua rasa suka kebahagiaan yang kau pernah rasakan selama hidupmu. Wal-laili idza saja. Ataupun kesulitan yang kau tengah alami sekarang ni, serasa engkau berada dalam kegelapan malam yang sulit, yang penat, pelik. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yakinkan pada jiwamu yang paling dalam, aku akan selalu membersamaimu dan memberikan jalan keluar untuk persoalan yang senang menghadapi saat ini. Jadi kalau tuan-puan sedang punya persoalan dalam kehidupan, salah satu faidah surat Ad-Duha ini digabungkan dengan surat Al-Insyirah, bacakan ayat itu, tanamkan pada diri kita, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita untuk memberikan solusi dalam kehidupan. Itulah sebabnya kenapa turunnya satu paket dengan Al-Insyirah. Jadi Ad-Duha motivasinya, motivation. Yang ini ikhtiarnya, Al-Insyirah jalan untuk mendapatkan solusinya, solution. Sehingga ketika Ad-Duha ini selesai, Allah kemudian tanya balik dari kita, alam nashrah laka sadrak? Bukankah sudah aku buat hatimu itu lapang? Seringkali banyak problem dalam kehidupan itu bukan karena problemnya yang sulit, bukan. Karena cara kita menerimanya yang tak lapang. Maka Allah balik pertanyaan pada diri kita,
hei fulan, hei fulana, hei tuan, hei puan, aku sudah cipta, sudah buat hatimu lapang. Kenapa engkau sempitkan? Banyak problem yang kita bisa atasi sesungguhnya dengan senyuman. Tapi karena cawan hati kita ini kecil, sehingga seakan-akan tuh masalah-masalah kecil itu menjadi besar lah. Kata Allah, lapangkan hatimu. Aku sudah cipta, sudah buat hatimu lapang. Kenapa engkau kecilkan? Ada anak muda datang pada seorang syekh. Dia ingin berkeluh kesah tentang soalannya. Syekh tak banyak cakap, dibawalah dia ke danau yang segar airnya. Dibawa segenggam garam. Lalu bawa satu gelas kecil lah. Dekat di danau tu, syekh ini mengambil sikit air dari danau, lalu setengah genggam garam ni dimasukkan ke dalam gelas tu. Dia katakan kepada anak muda itu, sila minum. Kata anak muda ini, ya asin lah. Minum saja. Ketika diminum, dia muntahkan lagi karena begitu asin airnya. Lalu syekh melemparkan setengah garamnya ni, sisanya dilontarkan ke danau yang segar tadi. Beliau ambil lagi dengan gelas yang sama, lalu dikatakan kepada anak muda ini, sekarang minum. Bagaimana rasanya? Dia kata, segarlah. Nah, itulah yang kau rasakan sekarang. Bila hatimu sempit seperti cawan gelas nih, maka persoalan sekecil apapun akan terasa tak nyaman dalam jiwamu. Tapi bila kau lapangkan hatimu seluas danau nih, persoalan sebesar apapun akan terasa ringan dan kecil dalam jiwamu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Betapa banyak persoalan-persoalan dalam hidupmu yang dulu aku telah selesaikan, kata Allah. Sekarang kenapa dengan satu soalan ini kau menjadi penat? Tuan puan yang hidup sekarang nih, berpuluh-puluh tahun hidup, apakah tak pernah punya masalah di masa lampau? Ribuan masalah. Dari mulai kita kecil, remaja sampai sekarang, beratus ribu persoalan telah kita hadapi dalam kehidupan. Dan Allah telah selesaikan semua itu. Mengapa dengan satu soalan saja kemudian menatap seakan-akan dunia ini hilang? Persoalannya bukan masalahnya, kata Allah. Persoalannya hati kitanya yang tak lapang. Nah, cara melapangkan hati itu, cara pertamanya, tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Wadduha wal-laili idza saja. Tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Baik dalam keadaan suka ataupun duka, Allah tak akan pernah meninggalkan kita. Jadi kalau kita punya keyakinan seperti ini, masalah apapun jadi kecil. Nah, prakteknya begini. Ada persoalan besar, apapun itu mengguncang jiwa kita, katakan, Allah tak akan meninggalkan saya. Pasti Allah tolong saya. Itulah orang-orang yang demikian tuh, yang punya hasrat demikian, semangat demikian, tuh Allah akan angkat derajat dia ya ke tempat yang tertinggi, sehingga dengan itu solusi mudah diberikan. Wa rafa'na laka dzikrak di Al-Insyirah. Seperti dulu pernah aku angkat engkau dalam kebaikan, sekarang pun aku akan angkat engkau kembali lebih daripada kedudukan yang semula. Baru dari situ muncul inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Prakteknya, katakan pada diri kita, ini mudah, pasti ada solusinya. Nah, yang punya teorinya kita itu. Jadi kalau kapanpun ada soalan, kapanpun ada masalah, katakan pada diri kita, Allah tak akan pernah meninggalkan saya. Pasti saya ditolong sebagaimana Allah menyelesaikan semua persoalan saya yang dulu-dulu dalam berkehidupan. Setiap masalah, pasti ada solusinya. Nah, itu katakan pada diri kita. Kalau perlu ucapkan. Bukan hanya dalam diri kita, kalau perlu ucapkan. Fa inna ma'al usri yusra. Katakan lagi, pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Kita punya ayatnya, Jepun yang praktekanlah. Dulu tahun 90-an tuh ada acara itu, namanya Benteng Takeshi ya. Kalau tak clear itu. Setiap ada orang yang mau datang ke Benteng Takeshi, dia bikin semacam tank itu. Lalu di sampingnya ada reporter mengatakan, ya kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Nah kita tuh yang punya ayatnya. Jepun yang praktekan. Sekarang Korea, sejak mulai budak-budak kecil-kecil di kindergarten tuh, dia harus berdiri dan mengatakan sebelum masuk sekolahnya, mengatakan, kita harus lebih daripada Jepun. Kita harus lebih daripada Jepun. Karena tuh bikin Honda, dia bikin Hyundai. Sana masuk Piala Dunia, sana pun masuk Piala Dunia. Mereka praktekkan dalam kehidupan, kita punya ayat tak pernah kita munculkan.
Adik-adik kita nih yang sekolah-sekolah university nih, kalau punya masalah pelik di pelajaran, katakan, pasti bisa, pasti bisa. Tak mungkin Allah tinggalkan saya. Pasti ada solusinya. Katakan pada diri kita. Kemarin Jumat dibahas tentang utang tuh. Ya, Allah tak akan tinggalkan saya. Pasti diberikan solusi. Pasti berikan solusi. Itu dulu. Tapi jangan sampai situ. Tak datang-datang solusi itu. Ya, selesaikan ayatnya. Selesaikan ayatnya. Nah, sebelum ke sini, saya lanjut dulu ini, baru balik nanti ke Ad-Duha, supaya mudah memahaminya. Fa idza faraghta wa ila rabbika fa idza faraghta fansab. Maka coba mitigasikan apa persoalannya. Tugas kita diberi amanah apa oleh Allah? Mitigasi. Di rumah tangga nih ada berapa anak Allah anugerahkan? 4, 5, 6. Ya, lihat. Ini karakternya apa? Yang ini apa? Yang ini apa? Yang ini apa? Ikhtiarkan. Siapkan. Pertama jadi ahli tafsir. Kedua ahli hadis. Ketiga ahli fiqih. Ya, keempat dokter. Yang kelima misalnya ya arsitek. Silakan. Petakan jalur hidupnya sampai kita kembali pulang pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tawakal pada Allah. Dalam konteks tawakal inilah surah Ad-Duha memberikan isian pada jiwa kita. Jadi kalau jiwanya sudah mantap, apapun yang kita kerjakan itu akan kokoh. Di semua apa yang kita rasakan, buat motivasi pada diri, siapkan rencana intelektual untuk menyelesaikannya. Setelah itu tawakal hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikirkan hasil. Kalau puan mendidik anak untuk mendapatkan hasil, pasti kecewa. Karena yang dituntut oleh Allah itu ikhtiarnya saja. Rawat ia, dekatkan dengan orang soleh, berikan pendidikan yang baik, dan biarkan Allah mengarahkan ia pada yang terbaik untuk jalan hidupnya. Yuk kita balik ke surat Ad-Duha, sekaligus kita menutup untuk uraian tafsirnya. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tafsir pertama, ya Muhammad, aku bersumpah demi seluruh surah-surah yang telah aku turunkan kepadamu sehingga engkau merasa bahagia dengan itu, seperti engkau merasakan kebahagiaan menerima cahaya duha. Wal-laili idza saja, aku bersumpah demi malam-malam yang engkau biasa bacakan surah-surah itu di keheningan malam dengan sepenuh jiwamu, sehingga engkau merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku bersumpah tanamkan pada hatimu yang paling dalam, tak benar cibiran orang-orang itu. Abaikan tuduhan orang-orang itu. Aku bantah semua itu, aku tak akan pernah meninggalkanmu ataupun membencimu. Aku akan turunkan wahyu-wahyu kembali, sehingga engkau merasa nyaman, merasa bahagia, dan engkau bisa bacakan kembali di malam-malam yang biasa engkau lakukan. Tafsir 1. Tafsir 2 dan 3 saya gabungkan. Wadduha. Wahai umat Muhammad yang sedang merasakan penat, gelisah, kadang dicibir orang dalam tugas, kadang dituduh orang, kadang dimusuhi orang, kadang punya masalah membuat penat, pelik, ya. Wal-laili idza saja, seperti gelapnya malam, sulit, limbung, bimbang berjalan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Baik engkau dalam keadaan suka bahagia, seperti merasakan cahaya duha, ataupun sekarang kau punya soalan yang tak bisa engkau selesaikan dan penat, membuat dirimu pelik dan susah, tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Aku akan selalu memberikan bimbingan dan solusi padamu, dan tidak akan pernah aku tinggalkan engkau dalam kehidupanmu. Coba gini, laisa kamitsli syai', tak sama perbandingannya. Kalau tuan-puan sini sedang punya soalan, datanglah Datuk Seri Menteri Besar mengatakan, sabar tuan, insya Allah masalah tuan ni akan selesai. Yakinkan pada diri tuan, saya akan membersamai tuan sampai selesai masalah ini. Kira-kira bagaimana lah? Kan kemarin Jumatan tu tentang hutang ya. Tuan datang kepada Datuk Seri mengatakan, bagaimana ini Menteri Besar? Hutang hamba begini, tenang saja. Baik dalam keadaan tuan tak punya hutang seperti cahaya duha, ataupun berada dalam gelap malam sulit dan penatnya seperti sekarang bebannya menimpa tuan, yakinkan pada diri tuan, saya akan membersamai tuan sampai masalah tuan selesai. Kira-kira bagaimana perasaan kita tuh? Senang. Sekarang Allah yang mencipta Menteri Besar, mencipta kita semua, mengatakan pada diri kita, tanamkan pada hatimu yang paling dalam.
Dan Allah menggunakan sumpah. Aku bersumpah, kata Allah. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Tak perlu engkau ratapi itu. Tak perlu engkau tangisi itu. Aku turunkan kepadamu bukan ingin memberikan beban padamu, bukan. Tapi ingin mengantarkan engkau pada kebahagiaan yang lebih daripada saat ini. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Aku dampingi engkau sampai selesai menyelesaikan soalan kehidupanmu. Jelas? Baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh aku bersumpah. Lamnya menggunakan taukid di situ. Setelah qasam ada taukid. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan aku bersumpah ya Muhammad, sungguh di akhirat nanti aku telah siapkan untukmu anugerah terbesar yang tak sama dengan keadaan di dunia ini. Lebih baik daripada semua dunia dan seisinya. Ada dua maknanya. Satu, yuk kita tuliskan di sini dunia, sini akhirat. Ya. Dunia ini sifatnya. Tempat yang kita pijaknya disebut dengan ard. Kita tempat berpijak sekarang di Selangor, nah ini disebut dengan ard. Sifatnya disebut dengan dunia. Dari kata dana, yadnu, dunuwan, wa dunyaan. Sesuatu yang cepat, dekat, rusak, hina. Itu dunia. Karena itu sifat dunia, sifat bumi ini, ard, sifatnya dunia, cepat sangatlah. Rasanya baru kemarin festival ya. Tapi sekarang ternyata sudah mau usai. Besok selesai. Rasanya baru kemarin lah hadir di masjid ini. Festival. Rasanya baru kemarin kita jumpa. Ternyata kawan sudah punya cucu 5. Itu dunia. Kemudian sifat yang kedua, maaf, fana, rusak. Rusak, hina, hilang. Ini ada gelas nih. Sekalipun tuan-puan bersihkan sampai bersih mengkilap nih. Didiamkan lama, rusak. Baju bagus, handphone bagus, ya. Simpan lama, rusak. Itulah dunia. Tak ada yang abadi. Semua fana, hilang, selesai. Jabatan, kedudukan sekarang akan berganti, hilang. Kalau bukan kita tinggalkan, dunia meninggalkan kita. Karena itu jangan pernah berebut, berselisih pada yang rusak. Tak ada manfaat. Karena itu aneh. Aneh saja. Bila ada orang berebut dunia itu aneh. Berebut dunia itu aneh. Karena itu Nabi mengajarkan pada para sahabat, tak usah berebut dunia. Untuk apa berebut yang rusak? Ikhtiar membawa dunia untuk maslahat, itu yang dianjurkan. Berebut dunia karena syahwat, itu yang dilarang. Sifat dunia yang pertama, penuh dengan ujian. Dua, kenikmatannya tak pernah abadi. Nikmatnya sementara. Pelan-pelan. Baik. Sepanjang hidup di dunia selalu ada ujian. Walanabluwannakum bisyai' Al-Baqarah 155. Sepanjang kalian hidup, sepanjang itulah kalian akan diuji. Karena tanda seseorang itu hidup adalah adanya ujian, problem. Allah menguji seorang hamba bukan ingin membuat hidupnya bermasalah, bukan. Tapi ingin menaikkan status kehidupannya sehingga lebih berkualitas dari sebelumnya. Meningkatkan quality. Bukankah di sekolah, di pondok, kalau ingin meningkat quality diuji? Ya sama dalam hidup pun kita kalau ingin mendapatkan kenikmatan lebih, pasti diuji. Rumah tangga tuh kalau tidak ada soalan, tak ada selisih paham, tak akan terasa kenikmatannya. Belajar dari masalah yang semula untuk meningkatkan ketahanan. Esok lusa ada masalah lebih besar, meningkat ketahanan kita, belajar dari persoalan yang sebelumnya. Ujian. Hidup sama dengan ujian. Orang yang tak ingin diuji sama dengan tak ingin hidup. Nah itu perbandingan terbaliknya. Hanya orang yang wafat, yang meninggal, yang tidak diuji lagi. Nah, selesai. Jadi sepanjang Tuhan Puan hidup, dia pasti diuji. Ya kesini pun datang ada macet lah. Ada berebut saf lah, itu ujian. Nah, jadi saya nak tanya sebentar, siapa yang tak mau diuji? Boleh angkat tangan? Nah, tak ada yang angkat ya? Ya, baik.
Nah, jadi sepanjang kita hidup, pasti mendapati ujian. Tinggal kita keluarkan ayat-ayat untuk mengatasi ujian-ujian dimaksud. Karena itu, orang yang hidup di dunia diuji dengan soalan-soalan. Ada soalan seputar ibadah, tentang solat, baru kita selesai dipanggil lagi adzan kita solat, masuk Ramadan tambah Qurannya, tak makan kita dari fajar sampai dengan maghrib, ujian. Ada ujian muamalah, berhadapan dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, jiran dan sebagainya, ujian. Dunia semua ujian. Akhirat istimewa, lebih baik karena tak ada ujian lagi, semua nikmat. Akhirat tak ada ujian, semua nikmat. Bila masuk surga? Ya. Tak ada ujian lagi, semua apa? Nikmat. Kerana itu di akhirat tak ada solat lagi. Perlu bercita-cita, insya Allah di surga saya tetap tahajud. Ha? Tahajud itu di dunia saja. Baca Quran di dunia saja. Nanti di akhirat sebelum masuk surga, baca dulu Quran yang biasa engkau baca untuk meningkatkan derajat di surgamu. Iqra wartaqi fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Ayo naik. Bacakan Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia. Saat di dunia. Dikonfirmasi di akhirat. Jadi semua pintu surga itu, semua amal-amal ujian dunia kita. Ada pintu puasa namanya Ar-Rayyan, ada pintu sedekah, ada pintu salat. Tuan puan pilih amalan apa yang tuan puan siapkan untuk memasuki surga dengan nama ujian dan amalan itu. Saya ingin pintu salat, perbanyak salat sekarang. Saya ingin dipanggil oleh pintu Ar-Rayyan, nanti pintu Ar-Rayyan panggil. Aina shaimun, aina shaimun. Tuan puan nggak bisa klaim. Amalnya yang membimbing kita datang. Fa idza dakhaluhu ughliqa, begitu masuk tutup. Maka Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu, 8 pintu? Kata Nabi, aku berharap engkau termasuk di dalamnya. Sejak saat itulah Abu Bakar membuat menu ibadah hariannya. Semua 8 pintu itu dicari dalam sehari. 8 pintu. Tingkatkan solatnya. Nabi bertanya satu hari, siapa yang sudah berjamaah semua angkat tangan. Turun sikit siapa yang sedekah. Turun sikit sebagian angkat tangan. Nabi tanya lagi, siapa yang sudah nengok orang sakit. Sebagian turun lagi Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah menyolatkan orang yang meninggal? Sebagian turun Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang mengantarkan orang ke kuburnya? Semua turun Abu Bakar angkat tangan. Semua pertanyaan Nabi Abu Bakar angkat tangan. Sejak Nabi berkata, aku berharap engkau termasuk yang dipanggil semua pintu surga, Abu Bakar membuat menu 8 pintu surga itu untuk dikerjakan dalam setiap hari. Sedangkan beliau sahabat Nabi yang utama. Turunnya surah Al-Lail karena Abu Bakar. Karena itu tidak dipisahkan oleh Allah. Di Quran, Al-Lail, kemudian Ad-Duha. Al-Lail 92, Ad-Duha 93. Di Quran, 2 surahnya tidak dipisahkan. Hidupnya bersama, hijrah menemani Nabi, wafat di samping Nabi, di akhirat bersama Nabi, tapi menyiapkan amalan selama hidupnya supaya dipanggil 8 pintu surga ini. Kita siapa? Sahabat Nabi bukan. Kerabat Nabi bukan. Mertua Nabi bukan. Tidak membersamai Nabi dalam hidup. Dikubur pun tak di samping Nabi. Lalu kita abai dengan semua persiapan itu. Balik ke sini. Sepanjang di dunia, siapkan. Di akhirat tak ada lelah lagi. Baca. Quran yang biasa engkau bacakan di dunia. Setiap kita baca, naik derajat kita. Naik, naik, naik sampai yang paling tinggi. Itulah sebabnya anak-anak Palestina sekarang, itu mereka diantaranya menguatkan diri dengan Quran. Saya punya kawan-kawan ulama dari Palestina ini, khususnya di Gaza. Itu kalau anak-anak, budak-budak kecil itu sudah hafal 30 juz. Hafaz 30 juz, dia akan bercanda dengan kawannya yang baru 20 juz, 15 juz. Nanti kalau saya sudah di atas, saya kasih dadah kamu di bawah ya. Saya tengok gini. Canda mereka. Karena itu bukan kasihan pada mereka, kasihan pada diri kita. Allah sayang dengan mereka sesuai dengan ajalnya pulang. Apapun itu asbabnya. Tapi mereka sudah membawa kebanggaan di hadapan Allah. Cita-citanya syahid. Satu kali ada seorang pencerita Indonesia datang ke sana untuk memberikan share kebahagiaan, cerita dia. Ini kisah nyata. Dia masuk, dia tanya, siapa yang mau jadi presiden? Anak-anak kecil, budak-budak, sikit saja. 1, 2 dia angkat tangan. Siapa yang mau jadi dokter? Yang perempuan kecil-kecil angkat tangan. Siapa yang mau jadi pemain bola? Ada yang angkat tangan. Terakhir nih. Siapa yang mau jadi mujahid fi sabilillah? Tak ada yang angkat tangan. Tapi semua berdiri.
dan mengatakan nahnu mujahid fi sabilillah, nahnu syuhada, nahnu syuhada. Kamilah semua mujahid, kami syuhada, kami akan susul ayah kami susul paman kami susul kerabat kami. Semua berdiri dan tak ada yang angkat tangan. Sekarang apa yang Tuhan persiapkan? Tuhan persiapan untuk pulang. Apa amalan kebanggaan kita untuk pulang? Sedangkan Allah sudah menguatkan kita lewat surat Ad-Duha. Engkau punya masalah, aku beri solusi. Engkau sedih, aku senangkan engkau. Engkau sakit, aku sembuhkan. Aku tak tinggalkan kau selama hidupmu. Pertanyaan Allah, fa'aina tadhhabun? Nanti engkau pulang, apa yang kau bawa? Macam mana kita di hadapan Allah, kita di hadapan saat hisab? Saat Allah katakan, aku menciptamu, aku menyembuhkan kau kalau sakit, aku maafkan kau kalau salah, aku ampuni kau kalau berdosa, aku butuh kau berikan. Engkau minta aku berikan, engkau sedih aku bahagiakan. Kenapa engkau bermaksiat kepadaku? Tuhan Puan jawab apa? Apa kebanggaan yang kita bawa saat pulang? Ada orang sukses di Indonesia dalam pemilu legislatif nih, datang kepada kami, dia minta doa. Saya tanya, Tuhan dipilih oleh berapa orang? 100.000 Ustaz, masuk parlemen dia, 100.000 orang. Dia senang, dia bahagia. Lalu saya balikan kata-kata saya katakan, berarti Tuhan bertanggung jawab dengan 100.000 orang itu saat dihisab di hadapan Allah. Barulah dia berubah sikit duduknya. Tuhan ditanya oleh Allah, setiap orang yang mengeluh karena perwakilan Tuhan, Tuhan ditanya oleh Allah. Barulah sedikit menundukkan diri, baru sedikit belajar, barulah diberikan ayat-ayat yang sesuai dengan profesinya. Apa kebanggaan kita di hadapan Allah saat pulang? Tuhan mau siapkan apa? Bagaimana saat ditanya tentang anaknya? Aku titipkan dia kepadamu bukan kepada ayah yang lain untuk engkau rawat. Kenapa engkau tidak pelihara pakaiannya? Kenapa engkau berikan pada dia apa yang tidak aku sukai? Apa yang Tuhan jawab? Mengaji itu seperti itu. Bawa suasananya pada diri kita. Tapi kalau kita jaga ini, kita siapkan diri kita, seperti Nabi pernah disampaikan oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sabar, sejenak sabar. Sabar kalau dicibir. Sabar kalau dimaki karena kita berubah jadi lebih baik. Tak apa, itu ujian. Ini rumus ya, rumus. Kalau kita nak berubah jadi lebih baik, lalu ada orang mencibir kita, jangan dilihat sebagai cibiran. Misal, nama Tuan Ahmad. Tiba-tiba biasa kumpul-kumpul di tempat yang tak baik, sekarang datangnya ke masjid. Di negeri ini, solat ikut halaqah. Lantas orang yang tadinya jumpa dengan Tuan dan kumpul-kumpul, dia tanya pada Tuan dengan cibiran. Soleh. Dah soleh rupanya sekarang nih. Itu bukan cibiran. Ulama katakan, itu pengakuan dari Allah dititipkan pada orang tadi untuk mengatakan dan menguatkan Anda sudah berubah menjadi lebih baik. Nah, karena itu kalau ada orang mencibir pada satu kebaikan, tak usahlah kemudian kita risau dengan itu. Ya. Bila manusia tak lepas dari cibiran, bila Anda orang baik, Anda akan dicibir oleh yang tak baik. Kata Imam Syafi'i. Bila Anda orang yang tak baik, Anda dicibir oleh orang baik. Jadi kalau Anda tak baik, dicibir oleh orang baik, itu hidayah Allah dititipkan pada orang baik supaya membuat Anda berubah. Tapi bila Anda baik, dicibir oleh orang yang tak baik, itu pengakuan dari Allah bahwa Anda telah berubah jadi orang yang baik. Itulah Quran mengajarkan demikian. Tapi bersabar. Salamun alaikum bima sabartum. Kata malaikat, menyambut orang yang masuk surga, selamat karena Anda telah sabar saat di dunia. Sabar. Nih. Akhirat, tak ada lagi. Semua nikmat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sabar festival dia. 40 hadis, 42 hadis, sabar. Ikut kajian, sabar. Tahan lapar, sabar. Akhirat, tak ada lagi kajian nih. Kita jumpa semua dengan bahagia. Dua, saya agak cepat. Nikmat dunia sementara. Karena itu sekalipun dapat, sifatnya disebut dengan tamam. Akhirat disebut dengan kamal. Sebagaimana din disebut dengan kamal. Dalilnya Quran surah kelima ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Apa beza tamam dengan kamal? Tamam dengan kamal, apa bezanya? Tamam tu kesempurnaan yang selalu diharapkan bertambah. Jadi kalau nikmat disebut dengan tamam, artinya saat diberi itu, bahagia kita, tapi kita masih berharap lebih. Tambah lagi, tambah lagi. Contoh, umrah haji,
Itu nikmat. Bahagia kita saat dapat panggilan haji. Bahagia kita saat tunaikan umrah. Tapi dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat tamam. Al-Baqarah 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji itu dan umrah itu karena Allah. Mengapa menggunakan kata tamam? Selain menyempurnakan rukun, haji itu nikmat yang membuat kita bahagia. Tapi kalau sudah pernah sekali haji, rasanya pengen lagi. Sudah pernah umrah, bulan depan pengen umrah lagi. Nikmat dunia begitu. Tuan dapat sepeda hari ini, besok pengen apa? Motorcycle. Dapat motorcycle, besoknya pengen apa? Mobil. Kereta. Dapat kereta, besok pengen apa? Pesawat. Tempat parkir garajnya tak ada. Ya, semua dunia tuh begitu. Kenapa? Karena setiap dapat sesuatu, ingin lebih, ingin lebih. Di akhirat, bezanya Allah berikan sampai kita merasakan puas ya Allah, puas ya Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nikmatnya sempurna sampai kita merasa tak mampu minta lebih lagi. Bahkan ada orang yang masuk neraka, tapi masih ada iman dalam dirinya karena banyak maksiat, cuci dulu di neraka maksiatnya, ini di Al-Bukhari. Setelah dia gosong, hitam habis, dimasukkan ke surga, saking nikmatnya surga, baru masuk dia sudah lupa dengan semua yang terjadi di neraka. Sudah lupa, saking nikmatnya, ridha dengan itu, baru masuk. Belum dapat apa-apa, baru masuk. Nabi Muhammad beza sendiri, di tafsirnya dikatakan, beliau akan menerima dengan kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda 1000 istana dari permata, lu'lu. 1000 istana dari permata yang semua tanahnya terbuat dari minyak wangi misk, parfum misk yang paling wangi aroma surga. Tanahnya saja. Jadi pijakan istana Nabi itu, pijakan istana Rasulullah, dibuatkan 1000, pijakannya saja itu dibuat dari parfum misk, parfum yang paling wangi dalam aroma surga. Jadi baru masuk itu sudah terasa kenikmatannya. Ya Muhammad, engkau berjuang sekarang, engkau dicaci, engkau dimaki, engkau dituduh, engkau dihina. Semua penat ini akan hilang saat kau kembali kepadaku. Aku siapkan kepadamu 1000 istana dari permata. Yang saat engkau memasukinya tanahnya saja sudah tercium bau harum seperti aroma misk. Itu. Ya, penatmu hilang. Ini maksudnya apa? Sabar kalau ada masalah di dunia. Besok lusa kita meninggal, selesai semua. Nah, karena itu jangan takut untuk meninggal. Siapa yang mau masuk surga? Hah? Boleh angkat tangan masuk surga? Siapa? Masya Allah. Ah, pintu surga itu kematian. Siapa yang mau meninggal? Karena nanti ada penyakit wahan, orang tak siap mati karena tak punya bekal. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nanti ada eranya orang terlalu lekat dengan dunia. Semua bersaing demi dunia sehingga lupa dengan akhirat. Takutlah mati. Takut kalau besok meninggal dunianya hilang. Takut kalau meninggal jabatan hilang. Takut kalau meninggal harta hilang. Dia lupa kalau apa yang dia pijak itu sifatnya dunia. Fana, rusak, hilang. Maka Allah sampaikan, siapkan dirimu untuk kematian. Ini maksudnya. Kalaupun ada masalah-masalah sekarang, besok hilang. Penat hilang, kembali pada Allah. Siapkan dirimu untuk pulang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Saat pulang nanti, Allah siapkan beragam nikmat yang kita akan merasa puas di dalamnya. Nah, sekarang bikin kurikulum ya, buat. Minimal sampai tahun depan, Tuan Puan mau spesial di amalan apa? Keluarkan 8 pintu surga, rumusnya begitu. Ya, Quran surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad di sana akhirat. Maksudnya begini, kadang orang banyak cita-cita buat tuh nanti besar mau jadi apa? Di Islam tak. Cita-citanya dibuat 3 alam. Dunia, alam kubur, akhirat. Karena itu Yahya yang kemarin kita bahas, 3 diberikan. Ayat 15. Wassalamun alaihi yawma wulida. Surat Maryam ayat 15. Wa yawma yamutu. Wa yawma yub'athu. Hayya. Allah tak suka ada orang Islam dunianya baik, tapi di kuburnya terancam. Yang Allah inginkan, dunia selamat, kubur selamat, akhirat berjaya kita. Maka kata Allah, buat kurikulum, dibuatnya dari akhirat dulu. Surga yang tertinggi. Mau masuk surga mana? Yuk cita-cita dari sekarang. Semua sahabat zaman Nabi itu sudah punya pilihan. Dia buat pertama tuh kurikulum akhirat, tarik ke dunia. Bukan buat dunia ke akhirat.
akhiratnya dulu. Misal, ini saya ingin masuk surga Firdaus. Kita punya 10 menit lagi ya. Fokus baik-baik. Kalau nak buat cita-cita akhirat, buat yang paling tinggi. Sehingga effort amal kita tuh maksimal. Kalaupun tak sampai, nyangkutnya jelas. Masih di surga. Ya. Kalau Tuhan buat yang paling rendah, ini kan ada pintu 1 sampai 8, 8 tertinggi Firdaus. Pernah ada sahabat Nabi, hadis Muslim, nomor hadis ya, yang ayat turunnya nanti terkait dengan nomor hadis ke-14 di hadis Muslim. Datang seorang Arab Badui, ya Arabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Arab Badui pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cakap, "Ya Rasulullah atau kama qal, dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, tolong tunjukkan padaku amalan yang ringan-ringan saja yang terpenting bisa mengantarkan aku ke surga. Sikit saja yang penting masuk surga. Pintar orang nih. Modal kecil, keuntungan pengen besar. Amalan tak usah banyak-banyak, yang penting ke surga ya Nabi. Kata Nabi SAW, "Oh kamakala, cukupkan dengan salat fardu. Kalau kau mau tambah, tambah dengan tatawu, sunnah. Kalau kau punya harta, cukupkan dengan zakat. Kalau nak tambah, silakan infak." Apa cakap orang ni? Ya Rasulullah, saya mau jaga yang fardu saja. Saya tak kerjakan yang sunnah, tapi saya jaga diri saya dari maksiat. Fantalaqa, orang ini pergi, Nabi komen. Kalau Nabi sudah komen, tuan-puan cukup like and subscribe saja. Tak perlu komen lagi. Maka kata Nabi, aflaha in sadaqa au dakhalal jannata in sadaqa. Kalau dia benar, konsisten dengan amalan itu, maka dia akan masuk surga. Tapi Nabi tak rinci surga yang mana. Yang penting kata dia kan ke surga. Maka dia masuk surga. Tapi tuan-puan mesti lihat hadis ini dengan teliti. Karena orang ini tinggalnya di padang pasir, Badawi. Di padang Sahara yang luas. Padang Sahara ini maksiat apa yang dilakukan? Sinyal tak ada. Lihat YouTube tak nampak. Maksiat tak lihat. Tak ada billboard-billboard yang dengan maksiat yang terlihat unta. Kadal gurun. Jadi pantaslah kalau dia pun tak tahu karena dia mau tahajud, badai datang. Dia hanya jaga amalan fardu dia, yang penting dia ke surga karena dia sudah paham tentang dirinya. Maksiat saya jaga karena di padang pasir Sahara tak ada maksiat. Tapi saya kerjakan yang fardu karena yang tak tahu sunnah sulit saya kerjakan. Tuan-puan mau ikut dia, susah. Keluar masjid, bisa maksiat. Buka YouTube, maksiat. Tak malukah ada gambar-gambar tengok maksiat itu dimasukkan ke saku tuan-puan solat? Tuan-puan solat, ada gambar-gambar maksiat di handphone dimasukkan ke saku. Lantas tuan-puan katakan Allahu Akbar. Tak malu dengan itu? Kenapa imam kita cakap tadi? Ya, Allahumma la mani alima a'taita wala mu'ti alima ma'data wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Apa asbabnya kalimat itu keluar? Sebelum solat, banyak orang bangga-bangga tentang kakeknya, tentang datuknya. Datuk saya ini dulu, datuk saya jabatannya ini, datuk saya kedudukannya ini. Maka Nabi responlah itu dalam solat dengan kalimat tadi saat i'tidal. La mani alima a'taita wala mu'ti lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ditolak semua klaim-klaim mereka itu. Bagi Allah di akhirat tak akan dilihat apa pangkatmu, siapa saudaramu, siapa bagian relasimu, yang dilihat apa amalmu. Maka dari itu, nih Firdaus, turunkan. Turunkan ayatnya. Quran surah ke-23. Saya tutup. Ayat 1 sampai ayat 11 misalnya. Sampai 9 cukuplah. Ini ayat tentang penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ada orang-orang pewaris surga Firdaus yang sedang berpetualang, beraktiviti di bumi. Dan mereka akan kekal di surga Firdaus itu. Dan dahsyatnya, Allah tak sampaikan profesinya. Allah berikan sifat amalannya. Qad aflahal mu'minun. Satu, dia beriman. InsyaAllah kita masuk golongan pertama ini. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ciri kedua, dengan imannya dia tunaikan solat, tapi kualiti solatnya lebih daripada yang standar. Karena ada orang yang sekedar, yang penting saya solat lah. Takbir sampai selesai, dapat pahala sepanjang ikhlas. Yang Firdaus tak. Dia berusaha solat selama hidupnya untuk khusyuk dalam solatnya. Maka tuan-puan belajar fikih solat dari sekarang. Apapun profesinya.
Jadi yang jadi menteri besar bisa masuk. Jadi PM bisa masuk. Jadi pejabat bisa masuk. Rakyat, pebisnis, semua punya peluang. Dibuka untuk semua. Apapun profesi tuan-puan bisa masuk ke tempat ini sepanjang sifatnya dikeluarkan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang tak penting abaikan. Kegiatan-kegiatan tak penting tepikan. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Sekarang ayo bekerja keras supaya bisa zakat. Artinya kalau bisa zakat ada harta. Jadi Quran pun mendorong kita untuk kaya. Kaya untuk ibadah. Jadi ayo yang pengen ke surga Firdaus berusaha supaya bisa beramal. Sampai ujungnya, sampai ayat ke-9 selesai kita tunaikan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kalaupun tak sampai ke sini, ya semoga masuk surga Aden. Jannatun Na'im, Darus Salam. Dan semoga disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khaudnya beliau insyaallah. Ya, saya akhiri alam yajidka yatiman fa'awa. Coba ingat-ingat kalau sekarang sedang susah. Dulu kita waktu kecil-kecil baru keluar dari rahim ibunda kita. Adakah kemudian yang merawat kita? Ada. Ibu kita, ayah kita. Siapa yang menghendaki itu? Allah. Engkau tak perlulah merasa khawatir karena soalan yang sekarang membuat engkau penat, sulit. Bahkan kau tinggalkan tahajud, tinggalkan solat. Bukankah dulu saat dalam rahim kau tidak berpikir siapa yang memberikan kau makanan? Lalu engkau keluar dari rahim ibundamu, siapa yang merawat engkau? Fa'awa, Allah kirimkan hamba-hamba terbaik merawatmu sampai engkau hidup sekarang. Bila puluhan tahun soalan itu Allah tuntaskan, mengapa engkau merasa penat dengan satu soalan yang kau hadapi sekarang ini? Sehingga lupa dengan itu semua. Wa wajadaka dhallan fahada. Ya Muhammad SAW, engkau dulu hidup di lingkungan yang tak baik. Lalu Allah selamatkan engkau dengan petunjuk, sehingga engkau tidak terkena dengan semua sifat yang tak baik itu. Kau lihat masyarakat yang lain zina, ada yang mabuk, ada yang kriminal. Allah menjaga engkau dari perbuatan semua itu. Awas jangan salah terjemah ya. Ada sementara sebagian menerjemahkan dan engkau dulu pernah tersesat. Nah itu tidak tepat. Yang dimaksud ayat ini, engkau hidup di kalangan masyarakat yang tersesat. Allah selamatkan engkau dari perbuatan sesat mereka. Itu maksudnya. Ya karena itu ketika ayat ini turun, Nabi berkata langsung, "Na'am ya Jibril." Benar ya Jibril. Ya. Awajadaka ila fa'aghna. Bukankah engkau dalam berdakwah dulu sulit? Allah kirimkan Khadijah membantu engkau, membuat engkau lebih mudah, mengkayakan engkau supaya engkau mudah melakukan dakwah. Nabi jawab, "Na'am ya Jibril." Allah balik tanya pada kita, "Bukankah dulu dari engkau lahir aku rawat dengan baik lewat orang tuamu?" Jawab, "Iya ya Allah." "Bukankah engkau pernah ketemu teman yang tak baik dalam pergaulan aku selamatkan engkau?" Jawab, "Iya ya Allah." "Bukankah dulu Anda tak punya acara semacam ini, festival? Datang ulama-ulama baik-baik, dijemput ke sini untuk mengajarkan Anda?" Jawab, "Iya ya Allah." "Bukankah dulu engkau tak punya kemapaman seperti sekarang? Sekarang Allah berikan harta, punya kereta, punya macam-macam. Dulu tak punya." Jawab, "Iya ya Allah." Allah tanya balik, "Bila Allah telah berikan semua itu, kenapa engkau merasa penat dengan satu masalah sekarang? Sehingga lupa dengan aku?" Nah, bila telah sadar semua itu, maka gunakan dengan syukur. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka bagi orang-orang yang masih kurang di bawah, yang masih dirawat, perhatikan. Karena kita pun pernah di posisi itu. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Bila ada orang minta bantuan kepada kita, dan kenapa dipilihkan kita bukan yang lain lah? Seperti Allah kirimkan orang membantu kita, Allah kirimkan orang lain untuk kita bantu. Allah yang pilihkan dia datang pada kita, bukan pada yang lain. Kalau tak mampu pun memberi dia dengan harta, ucapkan kata-kata yang baik. Quran surah kedua ayat 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatsba'uha adha. Karena Allah yang kirimkan, sambut dulu dengan baik. Walaupun belum mampu kita beri. Alhamdulillah yang telah mengirimkan kisana Tuhan kepada hamba, kepada saya. Semoga Allah kirimkan jalur terbaik. Mohon maaf mungkin sekarang belum bisa saya berikan yang terbaik, tapi insya Allah ini menghantarkan pada yang lebih baik. Yang penting penuhi dulu perintah Allahnya. Kita membantu dia bukan karena dia butuh, tapi Allah yang mengirimkan dia pada kita, kita bantu untuk menaati Allah. Kita bantu dia untuk menaati Allah, bukan karena dia butuh bantuan kita. Jelaslah? Maka ditutuplah dengan kalimat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. 2 menit terakhir tentang ayat terakhir ini, saya ingin meluruskan kesalahpahaman yang banyak pula ramai terjadi di masyarakat. Tidak ada pertentangan ayat ini dengan ria. Ayat ini bukan berbicara Anda dapat promosi jabatan, Anda update status.
Ayat ini bukan berbicara Anda punya tambahan uang, tambahan kereta, rahmukallah, Anda update status. Alhamdulillah lah dapat Ferrari. Alhamdulillah dapat Lamborghini, bukan. Ayat ini ingin bicara, wa amma bi ni'mati rabbika, adapun nikmat-nikmat yang Rabbmu berikan kepadamu, fahaddits, maka syukurilah nikmat itu dengan menggunakannya sesuai dengan perintah Allah. Maka nikmat terbesar kepada Rasulullah, nikmat kenabian dan kerasulannya. Karena itu Allah tutup dengan kalimatnya, Muhammad, jangan kau banyak pedulikan cacian mereka, jangan kau banyak pedulikan cibiran mereka, jangan kau banyak pedulikan tuduhan mereka, karena ada nikmat besar yang aku berikan kepadamu melampaui semua apa yang mereka tuduhkan kepadamu. Engkau tu Nabi, engkau tu Rasul. Syukuri nikmat kenabianmu dengan mendakwahi mereka dalam kebaikan. Jadi bersyukur itu menggunakan nikmat yang Allah berikan pada kita untuk beramal saleh. Anda punya jabatan, ya, jangan Anda khawatir. Kalau ada yang mencela, mencibir, beda pendapat, itu wajar. Karena itu Anda terima amanah. Tapi syukuri nikmat jabatan itu dengan beramal soleh, menggunakannya sesuai dengan titipan Allah. Anda diberikan harta bukan untuk pamer. Syukuri harta itu, gunakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Itulah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Rawat anak dengan baik, bagi kepada 3 bagian. Zakat yang wajib, infak yang wajib, infak yang sunnah. 3 amalan harta. Zakat yang wajib saat masuk nisab, Quran surah ke-9 ayat ke-60. Ya, infak yang wajib untuk keluarga, Quran surah 4 ayat ke-34. Infak yang sunnah, 2 urutannya. 5 yang priority, Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun, ada 5 orang. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Tuan-puan kalau ingin infak 5 golongan pertama ini. Setelah itu baru umum, Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Fi sabilillah. Nah, itulah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ulama, tuan guru, kiai, habaib, apa nikmatnya? Ilmu. Fahadditsnya apa? Mengajar. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu sampaikan ilmumu. Ajarkan dengan ikhlas. Jangan kau mengajar untuk keuntungan duniawi. Cari-cari materi. Ya. Saya menjaga ini luar biasa ayat ini karena berat bagi kami mengaji, membaca mesti dipraktikkan. Karena itu tak perlu lepot ya. Kalau kami bisa datang sihat, datang, kami datang sendiri. Wala tamnun tastakfir. Jangan kau mengajar untuk meminta sesuatu lebih. Apalagi mencari dunia. Jangan tukarlah akhirat dengan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tugas guru mengajar, bukan mencari dunia. Kenapa saya cakap ni? Karena banyak sekarang istilah-istilah. Oh, kalau dia diberi amplop ni, tebal lah amplop dia itu sahih. Kalau tipis lah dhaif. Tipis tapi banyak sahih li ghairihi. Itu sehingga banyak sekali nanti persoalan-persoalan yang muncul. Nanti kalau seorang pengajar hanya tergantung kepada bayaran dia, maka ilmunya hanya sampai quality itu. Hilang bayarannya, hilang ilmu. Karena itu ya mohon maaf, sangat mohon ampun ya. Menteri besar ni jangan berikan saya apapun lah. Saya datang ni alhamdulillah, saya mampu saya datang. Bukan saya menolak. Ya, tapi saya sudah terpaut janji kepada Allah. In ajriya illa 'ala Allah. Saya ingin mengharap sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, semoga Allah muliakan kita dalam kebaikan. Semoga Allah sayangi kita semua dalam kemuliaan. Semoga Allah berikan kemampuan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari dalam surah Ad-Duha ini.